Tes, 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 tes. Udah? Tes, 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 bunyi. Tes, 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 tes. Ya, udah itu dulu lah. Para dengar-dengar. Tes. Cek, cek, cek. Tes 1, 2. Shalom. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama Minggu tanggal 3 Juli 2022. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Dan bagi yang mengikuti secara online juga, biarlah kita menikmati berkat Tuhan. Tolong diberitahu kepada teman dan keluarga supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kasih pasti lemah.
kita berdoa. Inilah kami, biji matamu, jemaatmu yang kau kasihi, yang kau peroleh dengan darah anakmu sendiri. Kami datang berbakti padamu Tuhan. Kuduskanlah tempat ini, kuduskanlah ruangan ini oleh kuasa darah-Mu. Kuduskanlah hati kami supaya kami layak menghadap tahta kasih karunia-Mu untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Jemaat-Mu yang sedang bergegas tibakan dengan selamat. Begitu juga mereka yang berhalangan, Tuhan tolong di kemudian hari bisa mengikuti ibadah ini kembali. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati semua. Kami menasiri kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan ini, terutama dari pikiran dan hati kami. Darah Yesus menguduskan kami. Turunkan roh sukacita, roh yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Mari kita ke puji-pujian. Kita nyanyikan Philadelphia. Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalah pertaruhan. Segala puji dan syukur bukanlah, darah-Mu telah menyucikan hidupku. Dengan berfirman hidup berkuasa, telah melahirkan kembali. Philadelphia, 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 mengenalkan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih. Philadelphia, turun. Philadelphia, Philadelphia, mengenalkan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih. Kita ganti nyanyian kita bagi berdiri. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhan, sudah mengundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, sungguh
mundur berarti maju. Kalau mundur nanti ke neraka. Kalau maju pasti ke sorga. Amin. Ya, jadi jangan mundur tapi tetap setia iring Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian kasih Allah melingkupi aku. Nyanyian terakhir, kita bangkit berdiri. Aku mengasihi engkau. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku rindukan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Segala puji syukur hanya bagimu, Yesus yang kudus, Yesus yang menebus kami, yang mengangkat kami jadi ada nilai Tuhan, yang tidak ada harga, sampah kami, tapi Engkau berikan menjadi bernilai karena darah yang kudus. Itulah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Puji-pujian kami sudah kami sampaikan kepadamu. Tolonglah Bapa, terima Tuhan persembahan dari lubuk hati kami. Memang benar Tuhan, kami mau belajar selalu Tuhan. Kami bawa hidup kami belajar di hadapan-Mu melalui ibadah kami seperti sekarang. Melatih jiwa kami, melatih badan kami, biar benar-benar kami Bapa bisa menenangkan hati-Mu. Biar ada Tuhan persembahan, biar ada Tuhan dupa kami kepadamu, rasa syukur kamu di dalam penebusan-Mu bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, berkatilah kami semua dan saudara-saudara kami yang ikut ibadah melalui online juga Engkau berkati. Dan juga Tuhan, khususnya Tuhan hamba-Mu yang sudah Engkau tunjuk Tuhan, yang sudah Engkau angkat, Engkau persiapan untuk menepati firman-Mu. Pakai lidahnya Tuhan, semua kami Tuhan umat-Mu yang sekarang, jadikan kami tanah yang subur penuh, biar benar-benar Tuhan seperti lagu kami ini, nyanyian kami kepadamu, boleh kami menenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Kami mohon Tuhan menerima Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Diberi kesempatan pada hari ini saya untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bekerja dalam hati yang sudah dibaharui. Setiap hati yang belum dibaharui akan sulit kita mendengarkan firman Tuhan, karena setiap kita mendengar firman Tuhan, yang membuat benih itu subur adalah tanah hati kita yang baik. Dan kita kalau tahu membuat suatu tanaman, kita harus membajak dulu tanah itu sehingga tanah itu menjadi tanah yang bisa dipakai untuk membuat benih itu subur. Tanpa kesuburan tanah, benih itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Jangankan untuk berbuah, bertumbuh pun akan sulit. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya tetap mengambil tema di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut melaksanakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai tetapi dia tidak berbuat dosa. Itulah perbedaannya ketika kita mendapat pencobaan dan ketika Tuhan Yesus mendapat cobaan. Kadang-kali manusia itu dicobai dan cepat sekali berbuat dosa, tidak memikirkan apa yang benar, apa yang terjadi setelah dia melakukan dosa. Setelah melakukan dosa, terjadi sesuatu, barulah banyak orang kembali kepada Tuhan. Tapi kita lihat Tuhan itu tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Ya, begitu juga anak-anak Tuhan tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Seharusnya seperti itu. Ya.
Tapi Tuhan itu tahu segala kelemahan kita. Makanya Dia tahu apa buatan tangannya, yaitu kita. Kita dibuat bukan dari emas dan perak, tetapi kita dibuat dari debu, tanah yang tidak bernilai apa-apa. Tuhan ingat, kita itu hanyalah debu dan tanah. Makanya manusia itu banyak sekali kelemahan. Kita sudah mendengar dari banyak kelemahan manusia. Salah satunya, manusia itu lemah dalam memiliki iman. Ya, imannya itu mudah sekali tergoncang, mudah sekali imannya itu gugur. Yang kedua, dalam ibadah doa, manusia itu lemah dalam berdoa. Ya, kalau disebut berdoa, manusia itu paling lemah dibandingkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kita akan membahas sekarang, manusia itu lemah dalam hal mengasihi. Ya, karena manusia kasihnya itu tidak sempurna. Ada 4 macam kasih yang sudah kita mungkin ketahui. Yang paling rendah adalah kasih eros. Ya, eros itu kasih yang bersumber dari daya tarik seksual. Ya, terutama kepada lawan jenis, itu eros ya. Kalau laki-laki suka kepada perempuan itu wajar. Ya, tapi banyak kali kasih itu hanya kasih atau cinta hawa nafsu semata. Banyak orang menikah dasarnya hanya ini, eros. Karena suka sama suka, hawa nafsu. Ya, kalau orang menikah karena dasarnya hawa nafsu, karena keinginan seksual, nah itu hanya berlangsung singkat sekali. Kita mengenal peristiwa perkawinan di Kana. Nah, kalau perkawinan di Kana dikatakan kemanisan air anggur ini hanya sementara. Kemanisan air anggur, kemanisan dalam nikah, dalam rupa, dalam tubuh, seksual dan lain-lainnya hanya sementara. Ya, kalau paling singkat mungkinnya kita tidak tahu. Masing-masing orang punya daya tarik kepada pasangannya hanya beberapa hari atau minggu atau tahun, berapa bulan kita tidak tahu. Ya, tapi kalau kita dasarnya hanya eros saja, singkat. Ya, apalagi kalau kita lihat istri sudah berubah dalam segala hal, ya, terutama fisiknya ya. Karena kalau perempuan itu lama kelamaan ya berbeda lah ya dengan sebelum dia menikah dan sudah dia menikah. Kalau kita mungkin bertemu dengan pacar sebelum menikah, wah dandan dulu, mandi dulu, ya pasti bertemu itu dengan penampilan paling terbaiknya, ya harum. Tapi setelah menikah dirasanya, wah ini, wah dulu pacar harum, tapi setelah menikah baunya minta ampun, ya. Dulu sikat gigi ya sebelum bertemu, tapi setelah kita menikah baru tahu inilah bau asli dari pasangan kita. Entah bau mulut, bau badan, dan lain-lain. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kalau kasih hanya eros itu tidak akan berlangsung. Tetapi kalau kasih eros ini harus juga didasarkan kepada kesucian dalam pernikahan. Yang kedua, storge, yaitu kasih yang muncul karena adanya hubungan keluarga atau darah. Ya, kalau kita belum mengenal seorang, tapi ketika kita mengenal, oh ada hubungan darah, jadi ada hubungan tali kasih antar saudara, itu storge, yaitu yang kedua. Ya, karena kita ada hubungan darah dengan orang tua, dengan mertua, kita bukan harus lagi itu ya. Jadi artinya ada hubungan tali persaudaraan yang kuat. Kadang-kadang saya tidak mengenal dia sebelumnya, tapi ketika tahu ada tali persaudaraan yang kuat, ada saling mengasihi. Itu
kasih storge. Ya, yang ketiga kasih persaudaraan atau philia atau philia. Nah, ini yang lebih naik lagi, yaitu kasih persaudaraan. Ya. Nah, ini harus kita bangun dari kasih eros, harus kita bangun juga menjadi kasih persaudaraan yang rukun. Makanya ada jemaat Philadelphia. Philadelphia. Ya, ini memang tidak ada tali persaudaraan, tetapi ada tali yang lebih kuat, philia, kasih satu sama lain. Kita seperti saudara, walaupun tidak ada hubungan darah. Nah, yang ketiga adalah kasih agape. Ini yang paling tinggi. Kasih yang keempat ya. Keempat, kasih agape, yaitu kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Ya. Kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Nah, agape juga berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kalau ada agape dalam pernikahan, bisa dipastikan pernikahan itu akan berjalan dengan sangat baik. Ya, saling mengorbankan, bukan saling mengorbankan dirinya, bukan saling mengorbankan orang lain. Ya, cinta ini tanpa batas. Nah, kita baca dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai yang ke-12. Inilah kasih itu. Ya, inilah kasih itu. Ini kasih agape ya. Lalu dalam terjemahan aslinya, inilah kasih itu dalam bahasa Yunani. Terus, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Terus, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, inilah iman Kristen. Ya, jarang kita temukan dalam iman-iman yang lain. Dia membuktikan kasihnya dengan cara berkorban. Bukan hanya berkorban dari surga ke dunia saja, tetapi berkorban nyawa untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Iya, jadi agape ini ditujukan Tuhan kepada manusia, tetapi juga kita harus menunjukkan kasih ini kepada manusia yang lain. Ya. Nah, berbeda dengan manusia kebanyakan. Kalau manusia kebanyakan itu mengasihi tetapi tidak mau berkorban, egois, banyak syarat. Ya, kalau saya mengasihi seorang, kalau secara manusia syaratnya itu begitu banyak. Ya. Contohnya, kalau saya mengasihi dia harus lebih dulu mengasihi saya. Dia harus memberi dulu kepada saya. Dia harus berkorban dulu kepada saya. Baru saya akan memberikan kasih kepada orang itu. Dan terbatas sekali. Kadang-kadang kita ketika dikecewakan, kita sudah lupa cara mengasihi orang itu. Ya, ketika kita dirugikan. Kemarin saya baru bertemu dengan seseorang. Ya, dia bilang, saya sudah dirugikan oleh dia. Padahal dia saudara, padahal dia majelis gereja. Ya, padahal dia ini itu. Ya. Ketika dia datang ke rumah saya beri. Ya, sampai berapa puluh juta dia beri. Dia memakluminya. Tapi suatu saat ketika saudaranya ini bukan di Bandung ya, tapi di luar kota. Ya. Ketika di Bandung, dia datang kepada saudara-saudaranya yang lain. Ya, dia datang kepada saudara-saudaranya yang lain. Tetapi
kepada dia dilewat. Kepada dia dilewat. Padahal saudaranya ada di Kolmas, ada di Kopo. Kalau kita secara logika, Cimini pasti dilewati. Atau misalnya di di Kota Cimahi pasti dilewati. Atau misalnya di Kebon Kopi pasti dilewati. Di tengah-tengah itu, ya pasti dilewati. Ya. Tapi dia hanya melewat saja, tidak singgah. Padahal sudah disiapkan berbagai macam makanan di tempat tinggal, dia sudah siapkan. Akhirnya hanya lewat saja. Akhirnya dia kecewa. Nah, seperti itulah manusia. Ketika dikecewakan, mulai berbalik dari kasih menjadi kebencian. Padahal kita di sini harus punya dasar kasih persaudaraan dan lebih tinggi kasih agape. Nah, kalau kita mengasihi seorang, pasti ada yang kita korbankan. Ya. Tanda kita mengasihi Tuhan di sini juga disebutkan kita harus mengasihi sesama yang dilihatnya. Karena Tuhan pernah beberapa kali memberitakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau juga harus mengasihi sesama yang dilihatnya. Ya, kita seperti anggota tubuh. Ya, kalau kita lupa cara mengasihi seseorang, kita praktekkanlah tubuh kita. Ya, ini tubuh ini satu kesatuan, tetapi dia bisa mengorbankan dirinya. Nah, kalau di sini sedang gatal, saya sedang gatal nih sekarang. Ya, tangan ini berkorban. Tangan ini berkorban. Tangan kiri kotor. Biasanya kalau kita cuci tangan, pasti tangan kanan juga ikut kotor. Ya, ikut kotor. Kaki juga. Kaki kalau misalnya tidak bisa kita bersihkan dengan tangan, kaki kanan itu bekerja sama dengan kaki kiri. Ya, saling membersihkan satu dengan yang lain, saling mengorbankan. Ya, tidak ada yang berpangku sebelah tangan. Jadi satu tubuh itu seperti itu ya. Kita harus mengasihi. Kalau kita lupa cara mengasihi, kita praktekkan anggota-anggota tubuh kita. Ya, mata. Ya, ada kelopak mata yang senantiasa melindungi. Ya, ketika ada benda tajam, kelopak mata ini bersedia mengorbankan dirinya demi mata yang lemah ini. Nah, kadang-kadang kita lindungi yang lemah. Ini jantung ini paling lemah, tetapi dilindungi oleh banyak anggota tubuh kita. Kalau misalnya ada serangan dari luar, tangan siap. Tangan misalnya sudah lemah, ada rusuk yang melindungi. Ketika kita melihat anggota tubuh kita yang lemah, disitulah saat kita melindungi. Ya, terutama dalam kelemahan iman juga, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, itulah indahnya tubuh Kristus. Makanya kita sebagai orang-orang percaya diumpamakan seperti anggota tubuh. Ya, satu yang sakit, kaki sakit, semua merasakan sakit, semua merasakan. Ya, semua saling bekerja sama bagaimana menyembuhkan kaki yang sakit. Apalagi jantung, wah semua itu berpikir bagaimana menyembuhkan jantung. Ya, bagaimana kita tidak bekerja dulu kadang-kadang untuk membuat jantung itu tidak tambah sakit. Ya, kadang-kadang ketika jantung sakit semua tubuh lemah. Nah, itulah indahnya tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu dimulai dari rumah tangga. Ya, dimulai dari rumah tangga terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itulah yang dicontohkan Tuhan kepada kita sesama anggota tubuh Kristus. Semua saling berkorban, saling memperhatikan. Ada yang sakit, kita semua merasakan. Ada yang kotor, kita pun berkorban untuk
membersihkannya. Tetapi kenyataannya di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Ya. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Ya. maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Karena makin banyak bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita baca bersama-sama Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, semakin hari semakin ya kita mendekat kedatangan Tuhan, memang kenyataannya kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, banyak orang sekarang sudah tidak ada kasih. Kasihnya menjadi semakin dingin. Ya. Mengapa kasih itu semakin dingin? Karena makin bertambahnya kedurhakaan. Ya, kalau dalam terjemahan lain disebut juga karena makin banyaknya pelanggaran, karena makin banyaknya dosa, maka semakin banyak orang tidak bisa mengasihi. Kasihnya semakin dingin. Ya, ada 3 sumber tempat atau sumber utama dari kasih yang bisa berubah menjadi kebencian, yaitu dalam nikah. Ya, ingat, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi kita di sini siapa yang belum pernah melihat saudaranya? Kita yakin semua sudah pernah melihat saudaranya, terutama saudara yang paling dekat di dalam rumah pernikahan. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, Nah, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ya, maka ia adalah pendusta. ya, pendusta. Pendustanya tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Nah, ini benar yang paling utama, kebenaran yang paling utama. Kalau kita itu tidak berdusta, dan tanda orang berdusta adalah dia bilang mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya. Disebut juga pendusta. Ya, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Terus, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya ya, yang karena dilihatnya, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihat. Terus, tidak mungkin mengasihi Allah tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. yang tidak dilihatnya. Terus, Dan perintah ini kita terima dari Dia. ya, Barang siapa mengasihi Allah, Ya. ia juga harus mengasihi saudaranya. ya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Saudara, yang paling sering kita lihat, saya sudah utarakan, keluarga di rumah. Ya, Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Kita sekarang mulai dari seorang anak kepada orang tua. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, Ya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. ya, jadi dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6, kedurhakaan ini dimulai dari banyaknya anak-anak yang hubungannya tidak baik dengan bapak-bapaknya. Karena disebut dalam sini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, yang lebih utama di sini, bagaimana dulu seorang bapak
kembali mengasihi anak-anaknya atau orang tua. Ya, kalau misalnya kita seorang diri, bapak-bapak ini bisa diganti kita sebagai orang tua, entah ibu atau bapak. Nah, jadi kalau kita seorang bapak, orang tua, nah, kita lihat kehidupan anak-anak kita masing-masing. Nah, kita lihat, bukan lihat hanya dia kerja di mana, sekolah di mana, tetapi kita lihat sampai kedalaman hati anak itu. Karena banyak anak-anak yang benci kepada orang tuanya. Ya. Nah, kebanyakan anak itu rusak karena masa mudanya atau masa kecilnya salah dididik oleh orang tua. Dalam Amsal 29 ayat yang ke-15. Amsal 29 ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran Ya, mendatangkan nah hikmat. ini kuncinya. Kalau orang tua itu atau seorang bapak, seorang ibu, dia punya tongkat dan teguran. Ya, ulangi. Tongkat dan teguran mendatangkan Ya, hikmat. tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Terus, Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, jadi kita garis bawahi ayat ini. Jadi yang membuat anak itu berhikmat, ternyata kalau anak itu diberi tongkat. Ya, tongkat ini dalam terjemahan lain disebut juga rotan. Ya. Dan teguran mendatangkan hikmat. Nah, jadi banyak orang tua membiarkan anak ya tidak dididik. Bahkan yang paling salah itu kalau orang tua membiarkan anak dalam kesalahan. Ya. Kadang-kadang kita dididik ya dengan cara kita, kadang-kadang bukan menurut firman Tuhan. Ya, bagaimana anak itu hanya pintar di dunia, sekolah baik, tetapi lupa anak itu dibiarkan imannya. Ya. Membiarkan anak dalam kesalahan atau membenarkan anak yang salah. Ya. Dan hasil buah atau buah dari didikan itu memang bisa dilihat dari masa mudanya. Kalau anak itu salah kita taburi, ya karena salah kita menabur dari sejak kecil, makanya anak itu harus dididik dengan baik. Jangan hanya memukul, tetapi sembarangan memukul. Nah, di dalam hati itu ada seperti tanah. Nah, kalau kita memukul anak itu dengan sembarangan, tidak dengan alasan yang benar, dengan caci maki, anak jahat, anak durhaka, anak apalah banyaknya sekarang ya. Bahkan di Instagram ada seorang ibu memaki anaknya, dasar anjing. Anak itu juga membalas, dasar anjing. Bayangkan ibu dan anak bilang semacam itu. Kejadian-kejadian di situ memang yang sudah viral buat kita juga berkaca dalam diri kita ya. Jangan sampai kita mendidik anak semacam itu. Waduh, satu bilang binatang, yang satu lagi bilang binatang, bahkan disebut setan. Anak setan. Jangan ya. Pokoknya kita harus mendidik anak dalam batas kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai mencaci maki, ya. Jangan sampai mengumpat. Jangan sampai mengutuk, ya. Nah, kita jangan mengutuk anak. Kalau orang sudah mengutuk, nah itulah banyak anak-anak itu yang tumbuh dalam hatinya apa yang ditabur oleh orang tua. Apa yang jahat ditabur
yang ditaburi oleh orang tua dalam hatinya, akhirnya dituailah saat masa muda. Anak-anak bisa menjadi monster yang mengerikan, ya. Karena saya juga banyak menemui orang-orangnya di penjara, ya. Saya banyak menemukan mengapa, ya, saya dididik tidak benar oleh orang tua. Nah, jadi anak itu akhirnya mempersalahkan orang tua. Berarti ya syukurlah Bapak Pendeta bisa. Amin. Jadi memang kadang-kali kita mendengar kesaksian, wah orang itu sampai jatuh dulu, ya, sampai, ya, banyak sekali kita menemukan juga ada banyak anak pendeta juga, ya, anak-anak yang memang, ya, orang tuanya memang rohaninya baik, tapi anaknya dididik tidak baik, ya. Banyak kejatuhan. Saya tidak harus memberitahukan satu persatu, kita sudah mengerti. Ya, jangan dulu anak itu jatuh babak belur baru datang kepada Tuhan. Ya, jadi hasil didikan bisa dilihat dari masa mudanya. Nanti sampai dia memilih pasangan hidup. Ya. Jadi jangan ditaburi selalu yang jahat dalam hatinya selagi masa kecil. Makanya saya mendidik anak dengan hati-hati sekali. Ya. Disebut anak nakal. Jangan, ya. Anak susah diatur, nanti benar-benar jadi susah diatur. Kepada cucu juga seperti itu. Anak susah diatur, anak ini, anak itu. Aduh. Pokoknya dengan kata-kata yang baik kita harus menaburi hatinya. Nah, hati itu tempat pertumbuhan apa yang kita taburi. Ya. Atau tidak pernah ditaburi yang baik selama masa kecilnya. Nah, memang kita mungkin tidak menaburi yang jahat, tetapi jangan salah, ketika kita tidak menaburkan yang baik, anak itu bisa berubah juga menjadi tidak baik. Ya, makanya jangan dibiarkan anak ini tidak ibadah. Ya, kadang-kadang saya bingung juga kalau zaman sekarang anak-anak dibiarkan oleh orang tua tidak ibadah. Ya, dibiarkan, ya silakan main kemana saja, yang penting uang mengalir. Tidak dibiarkan ibadah. Masa kecil, sekolah minggu. Nah, di situ juga anak-anak harus ditaburi yang baik. Ya, sejak masa muda juga ditaburi yang baik. Guru saya sering menerangkan, lebih baik orang tua mengantarkan anaknya yang masih muda ke ibadah kaum muda. Ya, lebih baik berkorban sekarang. Ya, lebih baik berkorban sekarang. Mungkin anak alasannya, waduh saya tidak ada yang menjemput, tidak ada ongkos dan lain-lainnya. Ya, orang tua sekarang mengorbankan dirinya dulu. Ya, jangan sampai kita temukan dia di tempat lain dulu sedang keadaan yang tidak baik. Ya, oh anak saya diam di rumah saja kok. Misalnya seperti itu, tidak keluyuran kemana-mana. Jangan salah. Kalau kita tidak taburi yang baik, yang buruk itu mudah sekali datang. Ya, memang kita tidak taburi yang jahat. Tapi kalau anak itu tidak tahu yang baik, sejak masa mudanya, nanti selama-lamanya bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, dalam 1 Timotius 3 ayat 25, ini contoh dari orang tua yang baik. Nah, jadi jarang sekali orang tua sadar segala kemauan anaknya selalu diikuti. Ya, saya tidak mau ibadah Pak, silakanlah tidak mau ibadah. Saya tidak mau ini Pak, silakan. Saya maunya ini, silakan. Nah, akhirnya kemauan semua yang dituruti oleh anak, kemauan yang tidak baik. Tapi bayangkan kalau anak sudah minta, saya mau ibadah. Wah,
bagaimana orang tua tidak bersukacitanya? Ya, dia pasti bersukacita. Ya, saya sangat senang sekali kalau ada seorang anak muda disuruh kemana, saya tidak mau, ini jam ibadah. Ini jam ibadah. Dia mendahulukan Tuhan daripada kepentingannya diri sendiri, kesenangannya sendiri. Ya, 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Karena itu pendidik jemaat Ya, haruslah seorang yang tak bercacat, ya, suami dari satu istri, dapat menahan diri, ya, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, ya, bukan peminum, bukan peminum, bukan pemarah, bukan melainkan peramah. pemarah, melainkan peramah. Nah, ini memang bukan hanya saja disebutkan kepada pendidik jemaat, itu gembala. Jadi kepada semua orang, seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, terus bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, terus Bukan hamba uang, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik. seorang kepala keluarga yang baik. Jadi kepala keluarga, terus Disegani dan dihormati nah, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Terus jikalau seorang tidak tahu mengapalai, saya ulangi, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? iya. Jadi di ayat di atas bukan saja untuk seorang gembala, tetapi semua kepala keluarga. Terutama di sini kita garis bawahi, disegani dan dihormati anak-anaknya. Dimulai dari satu istri. Ya, kalau kita punya satu ini bagus, ya. Bagaimana para suami harus setia kepada istrinya. Ini bukan hanya satu istri saja, tapi istrinya ditinggalkan, ya. Tapi satu istri yang dikasihnya dan setia. Nah, contoh pernikahan yang indah itu dalam Alkitab siapa? Ada yang tahu? Ya, pernikahan yang paling indah dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Rut katanya. Terus setia. Ya. Siapa lagi? Ya. Nah, contoh yang paling indah dalam pernikahannya adalah pernikahan Nuh. Ya. Kalau dalam Perjanjian Lama memang tidak disebutkan harus beristri berapa, ya. Tapi Nuh, dia punya satu istri, ya. Sekalipun namanya istri ini tidak tertulis dalam Alkitab, tapi orang tua ini, Nuh dengan istrinya bisa mendidik anak dan mantu dalam satu bahtera. Nah, ini contohnya pernikahan yang baik. Waduh, bayangkan kalau sekarang mertua dengan menantu dalam satu bahtera, dalam satu rumah. Nah, contohnya itulah. Kalau satu rumah ada menantu, ada mertua, kalau bisa hidup rukun, itu berarti menikah cepat. Tapi bayangkan kalau satu mitoha, satu mantu dalam satu rumah. Ini satu bahtera, dalam artinya sekarang yang paling sederhana satu rumah, ya. Bisa-bisa itu menantu dilempar ke laut, ya. Mitoha, bayangkan. Apa nih? Ada yang apa ya? Saya sudah memberitahukan, ya. Ada tempat panti jompo. Nah, karena ada mungkin, ya, kalau saya kurang setuju kalau misalnya anak itu bahasa yang paling ininya, ya, jadi anak itu jangan bilang membuang.
menitipkan orang tuanya di panti jompo. Nah, itu kurang setuju saya. Kalau misalnya dia sudah, kalau anak ini masih kuat, apalagi mampu, ya. Kadang-kadang karena mampu, yang sudah titipkan orang tuanya di panti jompo. Tapi kalau orang tua tidak mau ibadah, keluyuran, tempatin situ tuh. Suka main kemana-mana, minuman, di situ tempatnya. Kalau keluyuran terus. Tapi kalau orang tua baik, ya sekalipun orang tua itu jahat mungkin, jangan tempatkan di tempat seperti itu kalau kita mampu, ada kekuatan, ada tenaga. Ya. Nah, jadi kita harus bisa akur, kalau dalam bahasa sederhananya, mertua dan menantu. Memang banyaknya mertua laki-laki sama menantu laki-laki. Menantu perempuan sama mertua perempuan. Benar ya? Ya. Tapi dalam Alkitab ada mertuanya laki-laki sama mantunya laki-laki, gelut aja. Siapa? Saul dengan Daud. Nah, itu kan Saul dengan Daud itu hubungan mertua dengan menantu sebenarnya. Ya. Tapi Saul sangat iri kepada Daud. Ya. Jadi kalau anak itu benar, orang tua benar, pasti akan bisa bersatu. Ya, tapi saya tidak menganjurkan untuk satu rumah. Artinya ya, kalau misalnya ada keterbatasan silahkan. Tidak ada kemampuan untuk membeli rumah, menempatkan, ya silakan. Tapi kalau orang benar dengan benar pasti bisa bersatu. Orang yang selamat dengan selamat pasti bisa bersatu. Tidak perlu kita paksa, pasti bisa bersatu. Saling mengerti satu sama yang satu dengan yang lain. Karena persekutuan itu wajar sekali. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diberi peringatan dan lain-lainnya ya. Jadi persekutuan itu harus secara wajar. Tetapi ada dalam Perjanjian Lama ada pernikahan yang hancur. Ya. Siapa dalam Alkitab atau pernikahan siapa dalam Alkitab yang dalam keadaan yang tidak baik atau yang paling hancur? Ada yang bisa menyebutkan? Hah? Dalam Alkitab pernikahan siapa yang paling tidak baik? Mungkin kita lupa. Pernikahan Daud. Nah, ini seorang hamba Tuhan, ya, seorang pemimpin. Nah, kalau kita lihat judul-judul kisah Daud itu, dia mulai kerusakan ya, dalam keluarganya itu dimulai dari kisah Daud dan Batseba. Ya, kita mulai dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-10. 2 Samuel 12 ayat yang ke-10. Nah, disinilah mulai Daud ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala dari Israel, punya pernikahan yang tidak bisa menjadi teladan. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Pedang itu tidak menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Terus karena engkau telah menghina aku. Ya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria. Orang Het itu. Iya. Untuk menjadi istrimu. Iya. Nah, buah dari perbuatan Daud ini kepada keturunannya, kita lihat sebelum kisah Daud dengan Batseba itu kita lihat pertolongan Tuhan begitu nyata. Judul-judulnya kita lihat judul-judulnya baik sekali, bagus. Tapi setelah itu mulailah ya dalam 2 Samuel 13 baru mulailah anak-anaknya ini sudah tidak dalam keadaan yang sehat. Ya. Judulnya saja Amnon dan Tamar. Nah, Amnon dan Tamar sesama adik kakak.
Nah, mulai hubungan tidak baik. Nah, Amnon suka kepada Tamar, adiknya. Yang selanjutnya Amnon, judulnya saja, Amnon dibunuh Absalom melarikan diri. ya, mulai anak-anaknya satu dengan yang lain ada perselisihan. Akhirnya Absalom, ya, Absalom anaknya yang dikasihi oleh Daud berdurhaka kepada Daud. Dia mau jadi raja atas Israel, sampai akhirnya Daud melarikan diri dari Yerusalem. Ya, dan selanjutnya sampai akhirnya kita mengetahui peristiwa Absalom bersetubuh dengan ibu-ibunya, gundik-gundiknya, ya, gundik-gundik atau istri dari Daud. Nah, itulah mulai ada pedang. Ya, pedang ini memang tidak bisa dilihat oleh Daud, tetapi lihat kita hasilnya dari apa yang dikerjakan oleh Daud. Ya, membunuh antara kakak dengan adik, dengan kakak saling benci, dan sampai Absalom itu berbuat jahat kepada Daud, sampai berbuat yang salah kepada istri-istri dari Daud. Nah, jadi pedang akhirnya harus diterima oleh Daud. Ya, pedang harus diterima. Nah, kita lihat dari pernikahan Daud, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Jadi pedang memang dalam arti sekarang adalah pertentangan, pemisahan, penghukuman sampai kutuk. Ya, tidak lepas dari keturunan Daud sampai selama-lamanya. Nah, jadi kita harus waspada. Kita harus mengasihi istri, suami. Jangan sampai ada perzinahan, terutama dalam hati juga. Ya. Mari kita gunakan pedang firman, terutama kepada anak-anak juga. Kita harus jadikan kita teladan dulu bagi anak-anak. Ya, seperti tadi, seorang pemimpin haruslah dapat menahan diri. Nah, orang tua harus dapat menahan diri. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang, bukan peminum. Ya, bukan peminum. Ya, jangan suka mabok. Jangan mabuk. Ya, apalagi peminum sekarang, apalagi sebutnya perok. Perok. Kok. Jangan peminum, perokok. Ya. Nah, apalagi narkoba, jangan coba-coba. Bukan pemarah, tetapi peramah, pendamai. Nah, jadi anak-anak harus didamaikan satu dengan yang lain. Bukan hamba uang. Nah, dihormati oleh dan disegani oleh anak-anaknya. Nah, demikian mungkin firman Tuhan yang bisa dijelaskan. Ya, alangkah baiknya kita menjaga diri kita sebagai kepala keluarga. Saya juga sebagai kepala keluarga harus menjaga, menahan diri. Segala sesuatu yang dilihat oleh anaknya itu akan ditiru oleh anaknya. Jangan kita biarkan anak itu dalam kesalahan. Mungkin kita tidak memberi yang jahat, tetapi lupa memberi yang baik. Anak-anak itu harus diajar berdoa setiap hari. Ya, baca Alkitab. Ya, orang tua di sini memonitori. Tapi bagaimana mengotori kalau diri sendiri juga tidak bisa jadi teladan? Ya, langkah baiknya kita teladani dulu. Jadi teladan dulu. Baru anak itu bisa meneladani. Sehingga anak-anak itu tidak bisa berkata, mana mungkin saya bisa berbuat yang baik kalau orang tua saya tidak baik. Mana mungkin saya bisa berbuat ini, itu kalau orang tua saya tidak mencontoh, meneladani yang baik. Ya, demikian firman Tuhan. Baiklah, kita
Sungguh-sungguh sekarang berdoa kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu boleh kita nyanyikan lagu di saat ini saja, di saat ini ku melakukan. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di saat ini di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Mari sembah Tuhan saja. Kita menyembah Allah yang baik, Bapa yang baik, mempelai Dia surga kita. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang baik bagi kami. Tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang ramah dan lemah lembut, Allah yang penuh dengan kasih sayang.
Engkau mengenal kami, mengetahui kami debu dan tanah liat yang rapuh dan lemah, Tuhan, yang tidak ada kebaikan dalam diri kami. Namun Engkau mengasihi kami, Tuhan, dan menanamkan benih kebenaran, benih kasih sayang dalam diri kami, supaya kami bisa saling mengasihi. Dimulai dalam diri kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bahkan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, akal budi dan kekuatan kami, Tuhan. Mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kata-kata yang manis, yang indah keluar dari mulut kami kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, kepada istri, kepada suami, kepada cucu, kepada semua orang anggota keluarga kami. Makasih Tuhan, itulah yang indah di mata-Mu. Kalau kami bisa berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan manis, Tuhan, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, membangun mereka yang sudah jatuh kembali, dipulihkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan tolong mereka juga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang manis, jemaat Tuhan yang baik. Di hari-hari terakhir menjelang hari Tuhan yang mendekat, kami semakin bersungguh-sungguh untuk berbakti melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan, korban kami, tanda syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan menabur dan menuai. Kita jalankan persembahan 2 kali untuk kas dan juga untuk bakti sosial, ya. Gak akan selalu kekurangan.
sambil berjalan kaki, akan pulang dengan bersukacita, sambil membawa berkasnya, hasil buayanya. Semuanya dengan hati tusuk doa kelahiran, hari bersoraklah bersama selalu dalam penyucian berikanlah kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan akan terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda ya. Sebagai waktu jemaat bagi kita hari Selasa doa ya, doa bukan puasa. Hari Rabu kita pendalaman Alkitab, kitab Wahyu. Kemudian hari Sabtu remaja muda, Minggu kita kumpul kembali jam 7:30. Nanti ibadah kedua jam 10:30 ya. Kita doakan mereka orang sehat. Mama Yuli Huta Barat, Mama atau Opu Mama Hendra ya, Mama Lydia, Ruth anak Ibu Roma, kemudian Dean, kemudian berita sukacita melahirkan Ibu Bella, saudari Bella, seorang anak ya, selamat atas kelahiran putranya. Kemudian putri ya, putri, sorry ya, putri. Putri ya. Ya, juga kita doakan Desi yang juga sudah hamil tua supaya bisa melahirkan dengan selamat. Ya, kita doakan juga Ibu Gembala besok akan menjalani operasi lutut ya sebelah kanan supaya berjalan dengan baik. Ya, laporan keuangan sudah lagi ditampilin. Udah? Ya. Ya, sudah. Yang berulang tahun bulan Juli bisa ke depan. Ya, kita pakai berdiri. Yang berulang tahun di bulan Juli, ya, berdiri saja, ya, di bulan 7. Yang ulang tahun di bulan 7, ya didoakan, ya, boleh maju ke depan. Ya, ya, yang bulan 7 ya, bulan Juli, ya, boleh maju ke depan. Haleluya. Ya. Ya, kurang maju sedikit. Ya. Ya, boleh berdiri saja ya. Ya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Tuhan beri kepada mereka damai sejahtera, pertumbuhan iman, kesehatan, dan juga beri kepada mereka rezeki yang bertambah-tambah. Kami berdoa Tuhan kiranya menumpangkan tangan-Mu supaya mereka menikmati damai sejahtera, berkat rohani jasmani turun pada mereka di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberi engkau kasih karunia-Nya, damai sejahteranya. Terima kasih buat bayi yang baru lahir juga, Tuhan berkati kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak, berkati juga Ibu Susan, anak mantu cucu yang Kau kasih, berkati mereka semua. Terima kasih tetangga kami juga, Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah kami, Muspika Andir juga berkati, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, juga Pak Presiden Joko Widodo,
juga TNI, Polri, MPR, DPR tingkat 1, tingkat 2. Berkati sekalian, mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah aktivitas anak-anakmu minggu ini, buatlah mereka berhasil. Yang belum punya usaha pekerjaan, beri kepada mereka usaha dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat